Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, inayah, serta irodahnya, kita masih dapat berkumpul pada rangkaian acara, yaitu hari ke-8 Ta'aruf dan LPKS Al-Ihsan 2021, yaitu tentang tata kesantrian di Pondok Pesantren Al-Ihsan. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in dan tabi'atnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadia Hasna. Di sini saya selaku pemandu acara pada sore kali ini. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, selamat sore Akang dan Teteh. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Teh baik. Semoga Akang dan Teteh semua senantiasa disehatkan selalu ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih tetap semangat sampai hari ke-8 ini. Masih. Ya, harus tetap semangat ya. Meskipun ya kita sekarang sudah melaju ke hari ke-8 ya pada sore kali ini. Nah, sebelum kita ke pembacaan CV moderator, Teteh dan kami semua ingin mengetahui nih dari ketua kelompok 1 ada ketua kelompok 3. Siap. Siapa? Kang Asep ya, Kang Asep Saipullah. Ya, Untuk anggotanya sudah pada hadir semua di Zoom ini? Belum semua, masih ada sebagian. Oh iya. Untuk yang belum hadir, diingatkan kembali ya di grupnya masing-masing ataupun langsung PC ya, pribadi chat kepada teman yang lainnya, ditakutkan ada yang lupa gitu ya. Untuk ketua kelompok 4 sudah hadir. Untuk ketua kelompok 5 mungkin diingatkan kembali ya teman-teman bagi yang belum hadir untuk segera masuk ke room Zoom ini. Maka dari itu, Teteh ingin tahu juga, teman-teman kan Akang dan Teteh semua sudah mengumpulkan video kelompok ya, video kreatifnya masing-masing kelompok. Nah, ada yang mau menceritakan proses pembuatan videonya? Ada? Dari kelompok 17, ada yang mau menceritakan? Atau kelompok yang lainnya? Saya Kak. Teh. Boleh Teteh Yani, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yani Priyanati dari kelompok 7. Jadi pembuatan video kita itu, kelompok 7 itu ada apa ya, dibagi-bagi gitu, dibagi-bagi apa sih tugasnya. Untuk yang 2 orang itu sebagai tim editor, untuk 1 orang ada ketua kelompok itu sebagai yang mengarahkan gitu, yang mengarahkan bahwa editannya itu seperti ini, itu pun hasil dari diskusi. Kemudian untuk yang lainnya itu diberi tugas masing-masing untuk membuat video tentang apa ya, yang pertama itu ada perkenalan,
Yang kedua ada motivasi masuk alisan. Yang ketiga ada jargon. Jadi untuk pembuatannya sendiri itu mungkin memakan waktu ada 3 hari mungkin ya, tapi itu pun di sela-sela kesibukan kita gitu. Bukan nggak terlalu sibuk juga maksudnya ya, sela-sela waktu kita. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Wah, Masya Allah. Terima kasih kepada Teh Yani ya yang telah mau menceritakan proses pembuatan video kelompoknya ya dari kelompok 7. Mungkin untuk penceritaan proses pembuatan videonya diwakilkan ya untuk satu kelompok. Dan kelompok yang lainnya nanti kita akan bahas lagi ya untuk proses pembuatannya. Karena untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke moderator ya, pengenalan moderator, yaitu pada sore kali ini kita akan dimoderatori oleh Wakil Presiden Pondok Pesantren Al-Ihsan, yang mana waktu malam ya kita sudah mengetahui Presiden OSPAI Al-Ihsan sekarang oleh wakilnya, yaitu nama Nurul Muhsinin. Kemudian Nurul Muhsinin ini yaitu anak ketujuh dari 7 bersaudara ya, Kang Nurul Muhsinin, yang juga pada saat ini sedang menempuh pendidikan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yaitu jurusan pendidikan matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini ada yang sama jurusannya, anak matematika. Aku Teh. Wih, mantap. Ya. Pengalaman kerja yaitu mengajar matematika. Adapun pendidikannya yaitu pada tahun 2005 sampai 2011 di SDN Lamongan, dan pada tahun 2011 sampai 2014 di SMPN 2 Kramat Waktu, dan pada tahun 2014 sampai 2017 yaitu di MA Miftahun Najah Lamongan, yaitu jurusan IPS ya. Dan pada tahun 2017 sampai sekarang di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yaitu pada jurusan pendidikan matematika. Adapun organisasi yang beliau tempuh yaitu pada tahun 2015 sampai 2016, yaitu di MA Miftahun Najah Lamongan, yaitu pada bagian bahasa. Pada tahun 2018 sampai 2019 di OSPAI, yaitu sebagai gubernur ya. Dan pada tahun 2019 sampai 2020 di OSPAI, yaitu di Staf Kemenkestra, dan sekarang yaitu pada tahun 2020 sampai 2021 di OSPAI sebagai Wakil Presiden. Adapun untuk nomor HP-nya ya sudah tertera di depan layar teman-teman semua, yaitu bisa dicatat 087 485 70581. Langsung saja ya, kita panggil moderator hebat kita, yaitu Kang Nurul Muhsinin. Kepadanya disilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Nadia Hasna selaku MC yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjadi moderator pada sore hari ini. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Terdengar, Pak. Jelas, Kang. Oke, baik. Jelas, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fatahil jawad al-mu'ini ala tafaquhi man ikhtarahu minal ibad. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna darul khulud. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman afuzu bihi ma yaumal mi'ad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, al-mukarram Ustaduna Ustadz Damdan Junior Sah MAG selaku Kabag Kesantrian Pondok Pesantren Al-Ihsan sekaligus pemateri pada sore hari ini, Al-Mukarramun, Presiden beserta jajarannya, seluruh panitia, Akang dan Teteh beserta yang saya banggakan. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua bisa berkumpul pada sore hari ini
meskipun masih dalam keadaan online, belum bisa tatap muka, namun semoga tujuan dan berkah dari acara ini bisa terlaksana dan tercapai. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Amin. Akang dan teteh santri, terkhusus untuk para peserta ta'aruf dan LPKS, ta'aruf dilaksanakan agar santri dapat lebih mengenali pondok pesantren Al-Ihsan, mengenal dewan keluarga, mengenal dewan guru, struktur kepengurusan organisasi Al-Ihsan atau OSPAI, tata kesantrian Al-Ihsan, serta masyarakat yang ada di lingkungan pondok pesantren Al-Ihsan. Setiap pesantren memiliki aturannya masing-masing, yang mana dengan aturan tersebut menjadi atau menjadi patokan bagi santri untuk bertingkah laku selama ia menjadi santri. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, terkhusus mengenai tata kesantrian pondok pesantren Al-Ihsan akan dibahas secara jauh, akan dibahas lebih dalam oleh pemateri pada sore hari ini, yaitu Ustadz kita, Ustadz Ramdan Juniarsyah MAG. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari beliau. Mangga kepada Akang atau teteh moderator untuk menampilkan CV beliau. Baik, terima kasih. Nama Ramdan Juniarsyah MAG, tempat tanggal lahir Purwakarta 1 Juni 1986, jenis kelamin laki-laki, status nikah, warga negaraan Indonesia, alamat rumah Komplek Gria Cinunuk Indah Blok A9 nomor 4, email Ramdan Juniarsyah A1986@gmail.com, telepon bisa ditanyakan langsung ya ke beliau jika Akang atau teteh memerlukan. Lanjut, pendidikan formal S2 UIN Bandung tahun kelulusan 2011, S1 UIN Bandung tahun kelulusan 2008, SMA 1 Purwakarta tahun kelulusan 2004. Kemudian pendidikan non formal, jenis pendidikan atau pelatihan short course Oxford University United Kingdom, penyelenggara Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2014. Kemudian bela negara, penyelenggara pasukan khas Angkatan Udara tahun 2018. Lanjut, pengalaman organisasi. Yang pertama OSPAI atau Organisasi Santri Pesantren Al-Ihsan, jabatan presiden periode 2007-2008. Kemudian MGMP PAI SMK Jabar, jabatan ketua periode 2017-2022. Dan itu adalah CV dari beliau. Nah, langsung saja. Mungkin Akang dan Teteh juga tahu bahwa materi pada sore hari ini yaitu bertema mengenai tata kesantrian pondok pesantren Al-Ihsan. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingatkan kepada Akang dan Teteh terkhusus peserta agar lebih menyimak materi pada sore hari ini. Siapkan alat tulis, catat yang sekiranya penting, dan jangan lupa siapkan pertanyaan yang menarik agar bisa dibahas lebih lanjut oleh pemateri. Nah, untuk waktunya sendiri, untuk materi sekitar 45 menit, maksimal 45 menit, dan selanjutnya yaitu tanya jawab, waktunya 15 menit. Dan dikarenakan pada acara ini terdapat penyerahan sertifikat secara simbolis, maka dimohon dengan sangat untuk Ustadz kita, Ustadz Ramdan Juniarsyah, untuk tidak meninggalkan Zoom terlebih dahulu sebelum acara penyerahan sertifikat secara simbolis terlaksana. Terima kasih, langsung saja kepada Ustadz kita, guru kita, Ustadz Ramdan Juniarsyah MAG. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, suaranya jelas atau tidak ya? Jelas, Oh, Pak. jelas, Pak. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah jelas. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana ta'allum wa nahana qat'at ta'allum. Assalatu wassalamu ala nabiyil bahril ulum wa ala alihi wa ashabihi kal anjum amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda alam habibana wa nabiyana wa maulana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangat pagi, semangat berjuang Akang Teteh semuanya. Selamat sore. Presiden OSPA yang saya hormati, para pengurus organisasi Santri Pesantren Al-Ihsan yang saya hormati, kemudian panitia penyelenggara acara ta'aruf dan LPKS yang saya hormati, serta santriawan santriawati Pondok Pesantren Al-Ihsan, baik yang menjadi peserta ataupun yang sudah mondok di Pondok Pesantren Al-Ihsan yang saya banggakan, yang berbahagia. Segala puji hanyalah milik Allah. Salawat salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, terima kasih moderator telah memberikan waktu untuk bisa bersilaturahmi tatap maya, tapi mudah-mudahan laula zahara fil ain aqrabu fil qalbi. Sekalipun kita jauh di pelupuk mata, tapi tetap di dekat di hati gitu ya. Tapi kalau dalam ikatan cinta bukan jauh di mata dekat di hati ya, jauh di mata dekat di doa. Itu lebih bagus daripada jauh di mata dekat di hati. Kalau jauh di mata dekat di hati mungkin hanya saling mengingat saja. Tapi kalau jauh di mata dekat di doa, bukan hanya diingat satu dengan yang lain, sekalipun jauh kita tetap saling mendoakan. Semoga sehat-sehat semuanya, kondisi cepat normal, dan kita bisa mondok dengan normal seperti biasanya. Baik Akang Teteh, pada kesempatan sore ini saya hanya ingin bersilaturahmi. Tadi nama sudah diperkenalkan. Nama saya Ramdan Junior Syah. Mohon maaf, cam saya ada nggak, muncul nggak ya? Belum, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oh, kameranya nggak ada ya? Kenapa ya tidak ada? Sebentar ya. Ada, Pak. Hitam. Oke. Sebentar, saya masuk dengan yang satu lagi. Sebentar. Mohon izin sebentar ya. Iya, Bapak. Oke, saya yang ini aja. Ada nggak? Ada, Pak. Oke, yang ini. Ada jelas? Ada ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, ternyata begini. Beginilah kalau kondisi lagi Zoom dan belum persiapan, harus dipersiapkan dulu. Saya baru pulang dari Purwakarta, mohon maaf, jadi belum persiapan sama sekali. Tapi ingin niat bersilaturahmi, alhamdulillah bisa kesampaian di sore hari ini. Inginnya malam hari, ya, biar tidak terganggu. Tapi jadinya sekarang. Baik, Teteh dan Akang, sebenarnya kalau pakai HP saya nggak bisa ngelihat semuanya. Saya coba masuk lagi. Teteh dan Akang, 2004 saya mulai masuk ke Al-Ihsan, alhamdulillah. Sampai 2008 selesai S1, sedikit perkenalan ya, kan tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka tanyakan. Kemudian 2009 saya masih melanjutkan di Al-Ihsan untuk melanjutkan jenjang S2. Dan 2011 masih juga di Al-Ihsan, alhamdulillah dapat anugerah mondok di sana, dapat bonus santriawati yang ada di Al-Ihsan. Nah, sekarang rumah saya di dekat Al-Ihsan, masih dekat sebenarnya, daerah Cinunuk, dan masih terus biasanya 1 minggu sekali, ya 1 minggu sekali, kalau lagi normal saya suka silaturahmi ke Al-Ihsan. Baik Teteh dan Akang, panitia sebenarnya memberikan tema tentang internalisasi hakikat pesantren dalam membentuk santri sebagai pemimpin yang adaptif dan berkarakter Islami untuk menjadi pilar masa depan umat. Rada hese ianya bahasana bahasa intelek pisan gitu. Nah, ini panitia OSPA luar biasa memberikan materinya. Namun pada kesempatan ini saya juga ingin memperkenalkan, tadi disampaikan bahwa
Saya diamanahi oleh Pak Haji dari tahun berapa ya? 2008 atau 2009 memegang tata kesantrian. Kalau kemarin ada Bapak Doktor Profesor Dr. Kiai Haji Didin Salahuddin, beliau guru kita semuanya di bidang akademik. Saya hanya bersilaturahmi, hanya berkhidmat pada pesantren, ingin dengan teman-teman OSPAI ini bagaimana memegang tata kesantrian supaya lebih tertata, lebih rapi, lebih aktif lagi. Baik Teteh dan Akang, oh di ini ya, di disable ya? Kang Nurul, Kang Musin? Siapa? Mangga kepada Kang operator mohon dibantu. Ya oke, siap. Oke, makasih ya. Saya coba sharing aja sedikit. Baik Teteh dan Akang, tadi nama saya sudah disebutkan ya, Ramdan Junior. Saya sehari-hari saya ngajar di Sekolah Kesenian SMKI, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, atau Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 10 Bandung, dan aktif juga membina dawai. Dawai itu dakwah dan wayang. Ya, jadi nanti kalau ada akun YouTube boleh dibuka-buka lah, ya. Sekalian disubrek lah, dakwah dan wayang official. Nah, saya dengan anak-anak kesenian coba membuat kolaborasi, pertunjukan, penyampaian pesan dakwah dengan pagelaran wayang golek dan diiringi dengan musik-musik religi. Oke. Pertama, saya ingin mengajak bagi santri baru terutama untuk melakukan tajdidun niyah. Tajdidun niyah itu artinya luruskan niat kita. Kita mau pesantren, mau apa? Kita mau kuliah, mau apa? Mari kita sama-sama luruskan niat kita. Jadi kalau dulu Haji itu bertanya ketika awal masuk pesantren, mau pesantren sambil kuliah atau mau kuliah sambil pesantren? Dulu kita menjawabnya mau pesantren sambil kuliah supaya di alisannya diterima gitu kan. Karena dulu pesantren alisan ini asramanya hanya sedikit, hanya satu asrama putra dan 2 asrama putri. Jadi benar-benar diseleksi mau masuk ke alisan itu. Makanya Bapak menyampaikan mau pesantren sambil kuliah atau kuliah sambil pesantren. Kalau kuliah sambil pesantren berarti pesantren sambilan. Kalau pesantren sambil kuliah berarti kuliah sambilan. Nah, tapi kata Bapak, beliau berpikiran moderat, mari kita sama-sama luruskan bahwa datang ke Bandung ini kuliah dan pesantren. Bukan kuliah sambil pesantren, bukan pesantren sambil kuliah, karena ilmu di kuliahan penting dan ilmu di pesantren pun sangat penting dua-duanya. Mari kita sama-sama luruskan niat kita untuk masuk pesantren ini karena apa ya? Karena Allah ingin mendapatkan ilmu, syiar agama Islam, menghilangkan kebodohan, dan niat-niat baik yang lainnya. Ustadz bisa nggak kalau dalam satu amalan kita niatnya banyak? Oh boleh, silakan. Ya, tapi jangan lupa cantolan utamanya disebut ibadah itu kalau niatnya karena Allah. Ya, contoh begini, Akang Teteh ke Bandung teh mau ngapain? Saya Ustadz niat ke Bandung mau pesantren, satu niat itu tuh. Ustadz saya yang kedua ke Bandung mau kuliah, 2 niat itu tuh. Ustadz saya ketiga ke Bandung mau menjemput karir, mau berkarir, jadi di samping kuliah, di samping pesantren, mau juga meniti karir di Bandung, udah 3 niat tuh. Ustadz di Bandung juga saya mau menjemput jodoh kalau ada di sana, itu udah 4 niat tuh. Jadi silakan, kalau niat-niat baik itu semakin banyak semakin bagus. Tapi kalau kejelekan jangan pernah diniatkan, biasanya diniatkan kejelekan maka samper gitu ya. Nah, jadi diniatkan. Kalau istilah orang Makassar itu kan sebelum Teteh Akang jauh melangkah di Al-Ihsan itu ada istilah begini, sampai dulu sebelum pergi, selesai dulu sebelum mulai, katanya begitu. Sekali lagi ya, sampai dulu sebelum pergi, selesai dulu sebelum mulai. Artinya sampai dulu sebelum pergi, Teteh misalkan satu hari mau datang ke kampus. Sebelum kita berangkat menginjakan kaki pertama kali ke kampus, maka pikiran Teteh Akang sebelum melangkah ke kampus itu harus sudah pergi di kampus, sudah nyampe di kampus. Sampai dulu sebelum pergi. Teteh sebelum berangkat ke Bandung nanti, pikiran udah nyampe di Bandung. Di Bandung mau ngapain, targetnya mau apa saja, program yang dikerjakan mau apa saja, sehingga tertata benar. Itulah fungsinya niat itu selain menjadikan apa yang dilakukan ibadah, dengan niat kita memperkuat visi misi kita ke depan mau ngapain gitu ya. Nah, jadi sampai dulu sebelum pergi. Yang kedua, selesai dulu sebelum mulai. Sebelum kuliah di Bandung 4 tahun ini selesai, maka pikiran kita harus sudah ada di 4 tahun ke depan gitu. Selesai kuliah ini saya mau jadi apa? Selesai kuliah ini saya mau ngapain? Maka nanti buatlah anak tangga supaya targetnya jelas gitu. Itulah yang membedakan antara cita-cita dengan mimpi. Kalau bermimpi boleh mengawang-awang, tapi kalau sudah jadi cita-cita harus dianak tanggakan.
Biasanya kalau anak kecil ditanya, "Adek, nanti besar mau jadi apa?" Anak kecil bilang, "Saya mau jadi dokter, saya mau jadi tentara." Itu jawaban anak kecil masih sebatas mimpi, karena belum bisa dianak tanggakan. Tapi kalau sudah mimpi itu dianak tanggakan, itulah cita-cita. Tete ditanya, yang jurusan tarbiyah misalkan, "Nanti mau jadi apa?" "Saya mau jadi guru." Mau jadi guru ya. Guru mana? Harus tentu dulu. Guru di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau guru di madrasah, atau guru di pesantren. Nanti kalau saya jadi guru 4 tahun ke depan, apa kompetensi yang harus saya miliki? Dibuatlah anak tangga, supaya nanti di Bandung teh ke mana-mana gitu. Jelas gitu. Itulah fungsi niat ya. Maka saya mengingatkan, mari kita sama-sama tajdid dunia, Tete Akang, sebelum jauh melangkah, dan nggak kerasa 4 tahun ini ya. Kecuali mau yang lebih dari 4 tahun, boleh ya. Ini Kang Moderator mau berapa tahun nih? Ya. Ada yang 6 tahun, tentu dengan S2 ya, bukan hanya S1 saja. Silakan, tapi ulangi lagi, sampai dulu sebelum pergi, selesai dulu sebelum mulai. Cita-cita, visi misi itu penting dalam kehidupan kita. Jadi istilahnya bukan nanti kumaha, engke kumaha, tapi bukan kumaha engke ya, tapi engke kumaha gitu ya. Jadi kita harus benar-benar ditata gitu ya. Sekalipun ada orang yang prinsip hidupnya ngaguluyur gitu ya, kumaha engke lah kita ngaguluyur saja. Ya silakan saja ya. Tapi kita diberikan bagian oleh Allah, punya akal, pikiran, diberikan kompetensi, diberikan kemampuan, diberikan waktu. Mari kita tata serapih mungkin. Gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan gagal, katanya begitu kan. Kalau hari ini saja merencanakan sesuatu gagal, maka bagaimana mungkin melakukan sesuatu itu kita bisa berhasil gitu ya. Ya. Yang kedua, Tete dan Akang, ini dilewat dulu saja ya. Istilah santri ini keren sekali. Ada yang membuka dari Kiai Hasim itu ya, dan Kiai Mukhlisin. Beliau menyebutkan santri ini kalau dibuka satu-satu katanya kan ini sesuatu yang sangat-sangat sekali menarik dan sangat menginspirasi bagi kita semuanya. Tete dan Akang, sebentar. Jadi santri itu barang yang mahal sekarang ini. Kalau dulu ada orang tua punya anak perempuan, "Ibu, si anak ini, si Tete ini mau dikesiapain?" Si ibu ini menjawab, "Pokoknya mah rek anu beunghar, kana sok turun naik mobil." Teu apal supir angkotnya turun naik mobilnya. Nah, tapi sekarang udahlah, ibu mah mau milih menantu itu jadi dari santri katanya. Biar cincin asal ali di batangan ku emas perak. Biar miskin kawinkeun ka santri ngarah salamet dunia akhirat. Komo lamun santrina beunghar gitu ya. Komo lamun santrina sukses gitu. Baik, Tete Akang, kalau dibuka satu persatu, santri ini maknanya banyak sekali. Ada yang menyebutkan sin dari santri itu safikul khair, artinya pelopor kebaikan. Ada yang menyebutkan santri ini nunnya adalah nasibul ulama, penerus para ulama. Wah, berat pisan ya kalau kita disebut penerus para ulama. Ya. Yang ketiga, ada yang menyebutkan tarikul ma'asi, santri itu orang yang komitmen dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang keempat, rohnya ridhollah, santri itu adalah sosok yang senantiasa mencari ridho Allah gitu ya. Kemudian santri itu al-yakin, yaknya keyakinan. Keyakinannya terus gitu ya, istiqomah. Bahkan kalau santri dulu itu kan kalau pakai sendal bukan dari jepit, bukan dari swallow, katanya dari bakiak ya. Bakiak itu ada yang menyebutkan bakiak itu bako dan yakin. Bako itu kekal, yakin itu keyakinan. Jadi kalau santri kemana-mana pakai bakiak, dia akan senantiasa menjaga keyakinannya supaya tetap kekal gitu ya. Santri kemana-mana pakai ciri khas yang dipakai di kepala namanya kopiah ya. Kopiah itu katanya berasal dari kata khufiyah. Khufiyah itu khofi ila kata jam'ul jawami, itu sombong santri mah. Tawadu, tutupan, samarkan di kepala ini yang sudah penuh dengan ilmu, namanya khufiyah, diganti kurang jadi kopiah ya. Santri senantiasa pakai baju khas namanya di Indonesia baju koko. Katanya baju koko itu dari libasut taqwa. Libasut taqwa itu pakaian ketakwaan. Maka kemana-mana santri itu berselimut ketakwaan. Senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian santri itu memakai sarungan. Sarungan itu ada yang menyebutkan dari syar'an. Syar'an itu artinya pakaian syariat. Ya. Pakaian syariat. Kemana-mana santri itu menjaga selain keyakinannya, selain akidahnya, syariat pun dijalankan dengan benar. Sholat tidak pernah tinggalin, selalu menjadi pelopor dalam kebaikan. Ya. Nah, itu kalau dibuka satu persatu, kata santri ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Maka banggalah Tete dan Akang, di saat orang-orang mungkin ada yang memilih jalan tidak menjadi santri, Tete dan Akang, alhamdulillah Allah pilihkan menjadi santri. Peran santri banyak tentu dalam kehidupan kita, terlebih di Al-Ihsan ini pesantren yang sangat unik ya. Nah,
Peran santri yang pertama menumbuhkan dan memelihara tradisi intelektual. Kemarin Pak Dr. Dindin, Pak Profesor menjelaskan secara akademik apa yang akan dipelajari dan bagaimana metode pembelajaran di Al-Ihsan ya. Kemudian santri juga menciptakan kedamaian di tengah gencarnya sosial media yang menyebarkan fitnah. Jadi kalau ada yang menyebarkan fitnah, justru santri jangan ikut-ikutan. Kalau punya sosmida harus ya, santri punya sosial media kudu ya, minimal yang 7 yang saya sebutkan itu kan, babu sosmidati, bab tentang sosial media ya. As-sosmidatu sab'atu aksamin, sosial media itu ada 7 bagian. Al-Fasbuqoh, santri harus punya Facebook. Wal Babaim, santri punya BBM dulu ya. Wal Instagram, santri punya Instagram aktif ya. Wal WhatsApp, 4 WhatsApp, wal Lainu punya Lain, wal Patatu punya Pet, Sumatawatur, santri juga punya Twitter. Jadi aktif di sosial media juga harus ya. Tapi catat katanya wakulun min huna yahtaju ilal quwati. Semua sosial media itu memerlukan kuota. Nah, makanya hari ini kan kebutuhan dunia bertambah ya. Kalau dulu kan harta tahta wanita, kalau sekarang bertambah harta tahta wanita kuota Raisa Isana katanya. Jadi santri kudu aktif di media sosial, tapi bukan jadi penyebar fitnah, penyebar hoax. Justru santri bisa memilah dan memilih dan menyebarkan kebaikan-kebaikan. Kalau saya boleh tanya, Teteh Akang, kemarin saya sempat share di YouTube juga. Kalau saya boleh tanya, Teteh Akang, kalau negara yang paling banyak penduduknya negara mana ya? Boleh satu orang menjawab saja. Cina. Oke, Cina ya. Cina ini ternyata sekarang urutan kedua, Kang. Cina itu kurang lebih penduduknya 1,4 miliar. Itu urutan kedua. Urutan ketiganya India. Ya, urutan keempatnya Amerika apa Indonesia ya. Terus kesananya Indonesia dan selanjutnya terus. Ternyata urutan pertama negara paling besar penduduknya adalah negara Facebook hari ini. Ya. Negara Facebook. Akang Teteh kalau sekarang aktif di Facebook, ikuti Facebook, ternyata penduduk Facebook hari ini jumlahnya itu kurang lebih yang ikut aktif ya 2,4 miliar. Belum yang tidak aktif. Yang aktif saja penduduk Facebook itu sudah ada 24,4 miliar. Maka kalau hari ini kita jadi penduduk Facebook, kalau kita nge-share sesuatu yang sifatnya menyebarkan fitnah, menyebarkan kebohongan, maka 2,4 miliar itu bisa mengaksesnya. Tapi kalau sebaliknya Facebook sosial media kita jadikan ladang untuk berdakwah di sana, nah maka kita akan mendapatkan kebaikan banyak yang terus mengalir karena menyebarkan kebaikan-kebaikan di sana. Jadi peran santri ini menumbuhkan, memelihara tradisi intelektual. Ada pengajiannya, ya. Kemudian ada basul masailnya, ada pendalaman fikihnya, ada penguatan akidahnya, ada penanaman akhlaknya. Nah, selain itu juga santri menciptakan kedamaian di tengah gencarnya sosial media yang menyebarkan fitnah. Jadi harus punya sosial media, tapi jadikan alat untuk merekatkan persatuan. Jadikan alat untuk kita bisa menyebarkan kebaikan di sana. Kemudian santri juga menumbuhkan integritas dalam masyarakat. Baik, saya lewat dulu ya. Tugas santri, Teteh dan Akang banyak sekali, termasuk di Al-Ihsan. Ya. Yang pertama, tugas utama santri itu adalah tafakuh fiddin. Apa tafakuh fiddin? Tafakuh fiddin ini artinya adalah tafakuh ini, fikih ini al-fahmud daqiq, artinya pemahaman yang mendalam. Maka tugas santri ini sebenarnya bisa dibilang berat. Kita harus benar-benar paham tentang agama. Ya. Quran bukan hanya Qurannya, tapi ulumul Qurannya kita paham. Ketika ngaji hadis bukan hanya ngaji hadisnya, tapi ulumul hadisnya kita paham. Ketika ngaji fikih bukan hanya fikihnya, tapi usul fikihnya kita paham. Jadi benar-benar santri ini harus tafakuh fiddin. Tapi konon katanya hari ini santri telah mengalami pergeseran orientasi. Orang tua ada yang menitipkan anaknya ke pesantren hanya karena ingin lingkungannya baik. Itu bagus ya, daripada tepisan gitu kan. Tapi jauh lebih bagus dari itu adalah bagaimana selain kita mendapatkan bi'ah salihah, lingkungan baik di pesantren, maka di pesantren juga kita mendapatkan keilmuan-keilmuan yang mendalam. Maka tugas kita pertama tafakuh fiddin. Di dalamnya nanti ada ta'lim. Ta'lim ini di dalam pesantren ini ada kajian-kajian ya. Ada pengajiannya, ada pengajian rutin, harian, ada pengajian mingguan, ya, ada muhadharahnya, ada latihan kita public speakingnya, kemudian ada sorogannya, ya. Kemudian ada ta'dib. Ta'dib itu artinya pembentukan akhlak. Ini yang tidak akan didapatkan dimanapun selain di pesantren adalah ta'dib. Ya. Mungkin di sekolah ada, tapi tidak seintens di pesantren gitu ya. Bagaimana takzimnya seorang santri pada kiai, bagaimana seorang santri akan menjaga auratnya, bagaimana seorang santri akan menjaga lisannya, bagaimana seorang santri menjaga sholat yang 5 waktunya. Ya. Nah itu takdib ya, takdib ini lebih kepada bagaimana pembentukan karakter atau akhlak, itu akan terasa sekali di pesantren.
Selain tentu ta'lim mendapatkan keilmuan. Nah, kemudian Teteh dan Akang bentuknya nanti di Al-Ihsan banyak ya, bisa bandungan, bisa sorogan, bisa mutola'ah, bisa setoran, bisa pengajian intensif, atau di pesantren salaf disebutnya pasaran. Nah, kalau bandungan, sorogan, mutola'ah, setoran, intensif, yang saya rasakan dan mungkin teman-teman rasakan yang sudah senior di Al-Ihsan, itu tergantung kepada pribadi kita masing-masing juga. Ya, karena di Al-Ihsan ini Bapak memandang bahwa santri di sini sudah dewasa semuanya, fasilitas pengajian sudah disediakan, jadwalnya sudah disediakan, gurunya sudah ada. Namun sekali lagi, kalau di pesantren sembari kita berkuliah, maka harus ada skala prioritas nanti. Mungkin ada yang aktif di BEM, teman-teman itu ada yang aktif di organisasi kampus, silakan. Tapi nanti berbagi bahwa kita pun punya tugas di pesantren, ya, punya tugas mengaji, punya tugas memperdalam keilmuan agama di pesantren ini. Maka bandungan, sorogan yang biasa kita lakukan, kalau sebelum dia mungkin ada yang sering sorogan ke kakak tingkatnya, ada yang sering sorogan ke seniornya. Mungkin di Al-Ihsan pun bisa dilakukan, tapi secara mandiri. Ayah kehoyongnya lira, gitu ya. Nah, jadi ulah dikeprak-keprak ke pengurus OSPAI, ke Menteri Pendidikan. Harus ada kemauan sendiri. Nggak bisa kita merubah diri kita untuk bisa berubah itu. Kemudian di Al-Ihsan pun nanti ada mengukir prestasi ya secara psikomotor. Psikomotor itu gerak ya, kemampuan refleks. Itu juga disediakan, ada namanya UKS, unit kegiatan santri. Ada yang di bidang seni, ada yang di bidang public speaking, ada yang di bidang olahraga, ada yang di bidang linguistik ya. Ada UKS tahfiz, posdai, forum dai, ada hafiz Quran, ada juga olahraga, ada basul kitab dan lain sebagainya. Nanti silakan ditanyakan kepada OSPAI saja ya yang bertugas di sana. Kemudian Teteh dan Akang, di pesantren ini santri bukan hanya tafaqquh fiddin, bukan hanya memperdalam keilmuan agama, tapi juga ada sesuatu yang menarik yang mungkin saya bilang tadi tidak akan ditemukan di kampus atau di sekolah-sekolah umum ya, yaitu pengabdian. Pengabdian dalam arti kekhidmatan kita pada guru itu jauh lebih terasa di pesantren daripada di luar pesantren ya. Khidmat pada guru, karena sangat penting menjaga keilmuan, kualitas keilmuan dengan cara menjaga sanad kita kepada guru. Terlebih dari itu, khidmatnya kita pada ilmu itu terbukti dengan khidmatnya kita kepada guru. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul muallim. Di antara ta'zimnya kita pada ilmu adalah ta'zim kita pada guru gitu ya. Teteh Akang mungkin pernah mengenal atau ada juga yang sudah hafal, yang sudah mengaji kitab Alfiyah ya. Boleh ada yang menjawab enggak? Alfiyah itu karangan siapa ya? Ibnu Malik. Oke, Alfiyah itu ada yang karangan Ibnu Malik ya. Kemudian ada juga Alfiyah itu karangan Ibnu Mu'ti ya. Ibnu Mu'ti itu adalah gurunya Imam Malik. Dua-duanya namanya sama Alfiyah. Cuma kalau Alfiyah Ibnu Malik itu 1000 bait itu 1000 bait ya. 1000 bait ini contoh begini ya. Wa huwa bisabtiha izun tabdila. Itu setengah bait. Mustaujibun sana iyal jamila, itu setengah bait. Nah, itu Ibnu Malik menyebutnya itu 1 bait. Nah, jadi 1 bait Imam Malik itu artinya 2 terdiri dari kanan dan kiri. Maka 1000 bait itu benar-benar 1000 bait gitu ya. Sebenarnya bukan 1000 bait ya, nanti 1002 bait nanti kita jelaskan. Tapi kalau Alfiyah Ibnu Mu'ti 1000 itu yang wahwa bisa bihai izun tabdila itu dianggapnya setengah gitu. Maka 1000 bait Imam Malik itu sebenarnya 500-nya, setengahnya dari Imam 1000 bait Imam Ibnu Mu'ti itu adalah setengahnya dari Imam Malik gitu ya. Ada sesuatu yang menarik yang ingin saya sampaikan. Betul tadi ada Alfiyah karangan Imam Ibnu Malik ya. Alfiyah itu kan harusnya 1000 bait. Tapi ada 2 bait rahasia yang terdapat dalam Alfiyah Ibnu Malik. Dan ini orang menyebutnya dengan 2 bait misterius dari karangan Imam Ibnu Malik. Imam Abdullah, namanya Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Andalusi, atau kita menyebutnya Imam Malik ya, karena disanadkan kepada kakeknya, yaitu Imam Malik tadi. Karena kalau menyebutnya Muhammad bin Abdullah, takut tertukar dengan Muhammad bin Abdullah, yaitu Muhammad putranya Nabi Muhammad, yaitu kanjeng Nabi Muhammad itu ya. Maka beliau menyebutnya Imam Malik saja. Muhammad bin Abdullah bin Malik atau Alfiyah Ibnu Malik, ya putranya Malik, maksudnya kakeknya gitu ya. Alfiyah Ibnu Malik ini bukan 1000 bait, yang seharusnya 1000 bait, tapi 1002 bait. Yang saya sebutkan tadi, 2 bait ini adalah 2 bait misterius. Kenapa disebut 2 bait misterius? Dalam sejarahnya itu disebutkan,
Imam Ibnu Malik ini telah menyusun dalam memorinya 1000 bait alfiyah. Jadi orang sebelum menulis itu disusun dulu dalam memori. Jadi tos aya dina hafalan ya Imam Ibnu Malik teh tos ngapalkeun 1000 bait nu siap ditulis ya. Kemudian ketika beliau Imam Ibnu Malik menuliskan bait pertama dalam alfiyah itu sampai bait kelima ya. Tiba-tiba setelah menuliskan bait kelima ini semua hafalannya hilang. Padahal Imam Ibnu Malik sudah hafal, sudah siap menuliskan 1000 bait yang ada di memorinya. Sudah siap menuliskan. Tapi anehnya ketika sampai di bait kelima semua hafalannya hilang. Kenapa? Karena Imam Ibnu Malik pada saat menuliskan bait kelima bunyinya begini. Faqiqah alfiyah Ibnu Mu'ti. Jadi beliau menyebutkan bahwa alfiyahku ini katanya lebih mengungguli dari alfiyah Ibnu Mu'ti. Beliau Ibnu Malik menyebutkan bahwa alfiyah yang saya susun ini jauh lebih mengungguli dan jauh lebih baik daripada alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Padahal Ibnu Mu'ti adalah gurunya. Setelah Ibnu Malik menuliskan bait kelima ini, bahwa alfiyah saya ini lebih baik daripada alfiyah guru saya, Ibnu Mu'ti, semua hafalannya langsung hilang. Aneh. Ketika mau menulis, tiba-tiba mandeg. Akhirnya Ibnu Malik menunda tulisannya selama beberapa hari. Mencoba menulis lagi, tiba-tiba nggak ada saja blank. Apa yang mau ditulisnya nggak ada. Dalam kegundahannya, dalam kegelisahannya, kemudian Ibnu Malik mencoba berziarah ke makam gurunya Ibnu Mu'ti. Di tengah-tengah ziarahnya itu kemudian beliau tertidur dan beliau bermimpi. Ada seseorang yang datang. Kenapa kau sampai di sini? Ditanya dalam mimpinya itu. Apa yang kau lakukan sekarang? Bukankah kau telah menyusun kitab? Lanjutkan tulisanmu itu. Ternyata yang datang itu adalah gurunya, Imam Ibnu Mu'ti ya. Dan beliau tersadarkan apa yang telah beliau perbuat, kalau bahasa Sundanya kawalat gitunya ka guru itu. Karena beliau menyebutkan bahwa alfiyah saya ini lebih baik dari alfiyah guru saya Ibnu Mu'ti. Maka sebelum beliau menulis, beliau beristighfar, beliau bertawasul ya, berzikir, kemudian beliau menulis lagi, tapi sebelum menulis sesuatu yang ada di memorinya yang sudah mulai remang-remang ingat, beliau menulis 2 bait tambahan. Makanya nanti alfiyah jadi 1002 bait. Apa 2 bait tambahan? 2 bait tambahan itu bunyinya begini. Wa huwa bisabqiha izun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila. Jadi artinya meskipun demikian kata Imam Malik, beliau Ibnu Mu'ti ini memiliki kelebihan dan pantas dipuji. Jadi hari ini beliau memuji gurunya dalam bait ke-6 itu. Wa huwa bisabqiha izun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila. Meskipun demikian, beliau Ibnu Mu'ti ini memiliki kelebihan dan pantas dipuji. Kenapa? Sebab dalam mengarang kitab Alfiyah, beliau Ibnu Mu'ti lebih dulu daripada saya. Jadi kalau di bahasa kita kan mungkin beliau Ibnu Mu'ti ini pantas dipuji dan memiliki keutamaan karena beliau Ibnu Mu'ti telah terlebih dahulu menulis Alfiyah. Walaupun Alfiyah ini pun bagus, ya begitulah kurang lebih ya. Jadi beliau memuji gurunya. Kemudian wallahu yaqdi bihabbatin wa firah li walahu fi darajatil akhirah. Semoga Allah melipat gandakan pahala yang Allah berikan kepadaku dan kepada guruku di akhirat ya, dan menambah derajat di akhirat. Jadi intinya Ibnu Malik ini hormat kepada gurunya. Bagaimana beliau ketika mau melanjutkan kembali tulisannya, beliau memuji gurunya dan berdoa kepada Allah semoga ilmu yang telah diberikan juga diberikan pahalanya kepada gurunya. Alhasil dari situ Ibnu Malik meneruskan dan memorinya kembali, hafalannya kembali ada lagi. Jadi sangat penting sekali bagaimana dalam mencari ilmu, sanad keilmuan kepada guru, menjaga keridhaan guru itu sangat penting. Karena yang kita harapkan bukan hanya keilmuan saja, tapi kemanfaatan dalam ilmu itu juga yang harus kita perhatikan. Dan ilmu itu manfaat salah satunya adalah dengan adanya keridhaan orang yang memberikan guru. Bisa saja mungkin Teteh dan Akang hari ini kita bisa dapat ilmu dari guru. Bisa nggak? Bisa. Tapi di luar dari guru bisa nggak? Oh bisa. Dari Google saja kita bisa hari ini. Tapi ada satu catatan yang coba saya share di sini ya. Kalau kita jadi guru hanya transfer ilmu, maka ada saatnya kita tak lagi dibutuhkan. Karena Google bisa lebih cerdas menjawab segala hal. Ya, kalau nanti Teteh Akang yang jadi guru ya, kalau saya jadi guru hari ini, transfer ilmu saja, itu bisa didapatkan di Google. Kalau kita jadi guru hanya transfer ilmu, maka ada saatnya kita tak lagi dibutuhkan. Karena Google bisa lebih cerdas menjawab segala hal. Jadi kalau Teteh hanya cari ilmu, sebenarnya lewat Google saja bisa deh. Ya.
Tapi kalau kita jadi guru transfer adab, akhlak, ketakwaan, keikhlasan, maka selamanya guru akan dibutuhkan karena Google tidak memiliki semua itu. Kenapa hari ini kita mau masuk kuliah, mau masuk pesantren? Bukankah ilmu itu terbuka di mana saja? Bisa lewat Google dan lain sebagainya. Karena yang kita cari bukan hanya keilmuannya saja, tapi keberkahan dari ilmu, keikhlasan, adab, tata krama, yang semua itu tidak dimiliki oleh Google dan fasilitas media apapun. Nah, baik Teteh dan Akang, jadi di slide terakhir ini saya ingin mencoba menyentuh hati kita semuanya bahwa ke pesantren tafaqquh itu penting, tapi juga pengabdian, akhlak kepada guru, kekhidmatan pada guru, keriduan guru juga itu sangat penting. Guru kita ini banyak ya, orang tua itu kan bukan hanya orang tua kandung, tapi orang tua yang memberikan ilmu. Kalau dalam agama kita menyebut ada orang tua itu ada 4 ya. Yang pertama ada alladzi walladaka, orang tua yang telah melahirkan kita. Yang kedua, alladzi 'allamaka, yang telah mendidik kita guru. Yang ketiga, alladzi ankahtaka bintahu, yaitu mertua kita. Dan yang kedua, yang keempat, alladzi radha'atka, yang telah menyusuimu. Jadi dulu ada namanya ibu susuan. Semua orang tua ini harus kita hormati. Terlebih adalah guru kita yang beliau secara nasab tidak melahirkan kita, tapi memberikan perhatian yang sangat besar pada kita untuk memberikan ilmu kepada kita. Baik, Teteh dan Akang, sebelum saya tutup, saya ingin memberikan satu slide terakhir, bahwa tantangan untuk santri hari ini sangat berat sekali. Mungkin kalau di pesantren suasananya tadi dibilang religius, suasananya terjaga, berjamaah anak jaga lah, keprak-keprak ya, saling mengingatkan. Tapi di luaran sana ternyata banyak hal yang bisa menjadi tantangan besar bagi kita, terutama generasi muda hari ini. Apa? Saya membacanya ada 7 F ya. Ada food and drink, passion, fun, film, free sex, free love, free thinkers. Food and drink, makanan minuman sudah banyak yang diracuni ya. Kalau orang bilang ada AO, vodka, mensen, KTI, bir, arak, whisky, brandy, sampai, belum, topi mirik, topi dendek, arak betul, banyak sekali. Dan itu banyak yang digandrungi oleh kaula muda, oleh adik-adik kita, mungkin oleh sahabat-sahabat kita yang ada di luar sana. Yang kedua, passion, terkait pakaian. Kalau santri insya Allah terjaga ya. Kemudian fun, hiburan-hiburan yang berbau kemaksiatan. Film, perfilman juga yang banyak yang merusak akhlak. Guru mendidik akhlak di sekolah, tapi hanya menonton satu tayangan film saja yang bisa merusak, itu perilaku siswa bisa berubah. Perilaku kita bisa berubah. Makanya nanti santri bukan hanya jadi kiai saja. Mungkin di antara santri ada yang ahli perfilman ya. Di antara santri ada yang ahli dagang. Di antara santri ada yang jadi ahli kedokteran kesehatan ya. Di antara santri ada yang mengisi tentang hiburan, tapi hiburannya keislaman itu ya nanti. Sehingga santri ini benar-benar memberikan warna menjadi ragi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang mau jadi kiai, lanjutkan perjuangan guru-guru kita, tapi di luar sana masih juga banyak PR-PR yang harus dipegang oleh kita semuanya. Baik, Teteh dan Akang, itu saja sharing saya. Barangkali lebih jauh dalam sesi tanya jawab, silakan, saya terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz kita, Ustadz dan junior saya MAG, yang telah memberikan pemaparan materi yang sangat luar biasa, mulai dari peran santri, tata tugas santri, kemudian juga dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu sistem tanya jawab. Mungkin sistemnya untuk mengefektifkan waktu ya, sekali tanya langsung jawab, tanya jawab, supaya bisa mengontrol waktu juga. Dan untuk Akang atau Teteh peserta yang mau bertanya, silakan raise hand, nanti saya persilakan untuk yang mau bertanya. Mohon maaf, saya belum bisa menyapa satu persatu ya, Teteh Akang. Nggak apa-apa, Pak. Ini luar biasa nih, dari mana-mana ya, alhamdulillah. Oke, mangga kepada Teh Anggun Nur. Siapa ini namanya? Teh Anggun, mangga untuk bertanya. Maaf Teh, suaranya belum kedengaran. Teh Anggun, suaranya masih belum kedengaran, maaf. Bisa pakai headset atau alat yang lain gitu supaya
terdengar? Oke, kayaknya audionya belum diklik, Anggun. Atau enggak kalau nggak bisa juga Di kolom silakan chat aja. lewat chat teh. Silakan tulis terlebih dahulu. Atau mungkin dari yang lainnya. Takut ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Silakan Teh Anggun untuk tulis terlebih dahulu di ruang chat yang tersedia. Dan untuk yang lainnya, silakan raise hand. Oke, Teh Hana Divia. Ada Teh Hana, ada Teh Wida, ada Teh Anggun. Oke, silakan kepada Teh Hana Divia terlebih dahulu untuk bertanya. Sebelumnya, terima kasih kepada kakak moderator yang telah mengizinkan saya. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, nama saya Hana Divia dari kelompok 7. Saya dari jurusan Manajemen Haji dan Umroh. Izin bertanya, Pak. Salah satu peran santri tadi kan berdakwah melalui sosial media gitu ya, Pak. Nah, dalam berdakwah ini kan ada metode irsyad gitu ya, Pak, bimbingan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita berdakwah di sosial media ini juga membimbing gitu, Pak. Bukan sekedar konten. Kebanyakan dakwah di sosial media itu hanya sebagai konten gitu, Pak, bukan membimbing. Karena kan bukan secara tatap wajah gitu ya, secara bertemu. Jadi hanya sekedar konten-konten. Nah, bagaimana supaya dakwah kita di media sosial ini bisa membimbing umat gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Teh Hana, jurusan Manajemen Haji dan Umroh. Iya, betul, Pak. Itu fakultas apa, Teh Hana? Dakwah komunikasi, Pak. Oh, dakwah dulu mah MD namanya ya? Iya, Pak. Waktu itu di MD, tapi sekarang udah jadi prodi sendiri, Pak. Oh, alhamdulillah. Baik, Teh Akang sebagai bahan pengetahuan saja kalau yang di luar fakultas dakwah, bahwa dakwah itu banyak modelnya ya. Pertama ada dakwah dengan cara tabligh. Tabligh itu adalah dakwah dengan cara menyampaikan, atau kita menyebutnya balago. Balago itu kan menyampaikan. Orang yang berdakwah dengan cara tabligh disebutnya mubaligh. Ya, maka yang suka tampil-tampil tuh di TV, di majelis taklim, di mana lagi, di panggung-panggung gitu ya, di acara PHBI, itu namanya mubaligh. Dia menyampaikan pesan-pesan dakwah Islam. Nah, ini kalau lewat medsos lebih bagus ya, lebih mudah lah kalau dakwah dengan cara tabligh. Atau bukan hanya dengan lisan, tapi tabligh nanti bil kitabah dengan tulisan. Itu di medsos lebih banyak lagi. Yang kedua ada dakwah dengan cara tadbir. Tadbir itu dengan cara manajerial. Orangnya disebut mudabbir. Nah, Teh Hana ini kan dakwahnya nanti dengan cara tadbir ya, Teh Hana ya. Ini dakwah dengan cara manajerial, dengan memanage sesuatu. Jadi orang memanage dakwah Islam disebut dakwah juga, dai juga, tapi dai dalam arti dia memanage sesuatu. Kalau di pesantren Al-Ihsan ada namanya OSPAI. OSPAI itu organisasi santri pesantren Al-Ihsan. Nah, presiden OSPAI, menteri-menteri, semuanya bupati, hebatnya di Al-Ihsan mah siga negara gitu ya. Jadi dia membentuk negara di dalam negara ya, turunnya diusir, dibubarkan ya. Negara Al-Ihsan itu ya. Jadi ada presidennya, ada menterinya gitu ya. Nah, OSPAI ini kan dia pengurus OSPAI ini dakwah gitu ya, tapi dakwah dengan cara organisasi. Kalau di sekolah itu namanya IRMA ya, Ikatan Remaja Masjid, atau Rohis Rohani Islam, atau kalau di kompleks saya ada INEM, Ikatan Nenek Masjid gitu ya. Banyak itulah nama-namanya, Ibu Majelis Taklim gitu. Nah, jadi itu namanya orang berdakwah dengan cara tadbir. Tadbir itu manajerial. Nah, ada juga dakwah dengan cara irsyad. Irsyad itu artinya bimbingan. Ya, orangnya disebut mursyid. Nah, kalau dakwah dengan cara tadbir bisa di media sosial. Teteh Akang kalau sekarang buka travel haji, kalau secara manual itu sulit dikenali, tapi kalau dengan cara dia buka website, buka apa ya, buka kantor secara maya gitu ya. Nah, itu bisa jauh lebih dikenal dan bisa lintas daerah, lintas kabupaten, lintas provinsi gitu ya. Itu dakwah dengan cara tadbir manajerial. Kalau dengan cara irsyad bisa nggak bimbingan dengan cara medsos gitu ya? Kalau hemat saya bisa saja, tergantung kreativitas kita. Teteh Akang suka ada orang yang curhat ya, curhat itu melalui media sosial, ada nggak kira-kira? Ada ya? Kan biasanya ada.
itu BK lah. Bedanya kalau tablik itu Akang Teteh gini, kalau tablik dengan irsyad, dakwah tablik itu dia menyampaikan satu orang, jamaahnya bisa banyak, bisa ribuan ya. Nah ini saya sedang melakukan tablik ini namanya. Tapi kalau irsyad itu bimbingan rata-rata tidak klasikal, tidak banyak kan. Irsyad itu dipanggil. Kalau siswa bermasalah panggil ke ruang BP kan nggak banyak kan, satu orang biar perkembangannya kelihatan. Nah di dunia maya pun bisa irsyad, membuka saja Teteh ruang curhat gitu kan. Biasanya kalau yang curhat kan end to end ya, antara dia dengan orang yang dicurhatinya gitu. Ya, kalau konselor juga kan kalau tidak bisa tatap muka sekarang bisa curhat lewat dunia maya, bisa aja. Ya, tergantung kreativitas kita. Nah, ada juga dakwah dalam bentuk tatwir. Kalau tatwir itu dakwah dalam bentuk pengembangan. Penyanyi bisa dakwah nggak, Kang Teteh? Bisa ya? Bisa, Pak. Hari ini orang banyak terjun di dunia musik. Istilahnya ada juga sekarang musik Islami itu saya kira bisa berdakwah di sana. Ada hadro, ada marawis, ada nasyid ya, yang nilai-nilai religiusnya itu terasa sekali gitu ya. Nah gitu. Ada orang pedagang bisa dakwah, bisa ya. Pegawai kantoran bisa berdakwah, bisa. Nah, itu namanya dakwah bitatwir dengan cara pengembangan. Apapun profesi kita bisa menjadi ladang kita berdakwah gitu. Itu mungkin Teh Hana ya. Jadi hemat saya bisa saja. Makanya nanti kreativitas kita ini sangat dibutuhkan apalagi di masa pandemi seperti ini. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Sama-sama, terima kasih Teh Hana. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan yang tadi Teh Anggun Nur Fahmi sudah tertera di room chat. Assalamualaikum. Kenalkan saya Anggun Nur Fahmi dari kelompok 2 dari jurusan jurnalistik. Izin bertanya, bagaimana cara menguatkan niat untuk yakin mondok di pesantren? Karena saya pribadi kadang sudah membayangkan sibuknya kuliah. Jadi kadang saya berpikir apakah saya sanggup mengikuti kegiatan kuliah dan pesantren dengan baik. Terima kasih Pak. Mohon maaf sepertinya sedikit. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Anggun yang mana Teh Anggun? Oh itu Teh Anggun ya. Teh Anggun Nur Fahmi dari kelompok 2 jurusan jurnalistik. Ini masih dakwah kalau nggak salah ya. Nah ini jurnalistik dakwah bil kitabah nanti dengan tulisan. Cara menguatkan niat untuk yakin mondok di pesantren karena saya pribadi kadang sudah membayangkan sibuknya kuliah ya. Teteh nggak usah dibayangkan, dijalani aja ya. Kalau dibayangkan mah liar teh. Dari kita jalani aja. Memang sibuk kuliah bisa dibilang sibuk. Kalau pandangan saya sendiri kalau kuliah nggak terlalu sibuk ya. Saya yang sudah mengalami kuliah 4 tahun di S1 itu tergantung kita. Mau menyibukkan diri atau tidak dimanapun tergantung kita. Ada mahasiswa yang akademisi, ada mahasiswa yang organisatoris gitu ya. Yang akademisi itu kan pokoknya mah kuliah pesantren. Kuliah pesantren. Kuliah itu kan jam 7 sampai jam 12 sampai duhur. Kalau semester awal itu kan selesai ya. Nah, kalau semester 5 ke atas itu rata-rata kuliahnya siang lah. Jam 7 jam lah kuliah itu. Apalagi kalau hanya 2 mata kuliah, 3 mata kuliah, nggak lama. Nah, selebihnya kita diberikan keleluasaan waktu. Makanya cari kesibukan di luar. Nah, kalau tidak disibukkan dengan perkara-perkara baik, maka akan banyak waktu yang sia-sia. Salah satu kesibukannya itu bisa nanti di pesantren. Oke, nah pertanyaan dari Teh Anggun ini kan bagaimana cara menguatkan niat di pondok. Gitu ya. Satu, Teteh Akang, niat kita ini akan kuat, itu datang dari sendiri, dari internal. Qawiyul azmi, azamnya pokoknya kuat lah deh. Pokoknya harus ada visi ke depan di pesantren mau ngapain, ada target lah gitu ya. Nah, makanya saya bilang tadi breakdown buat anak tangga. Kegiatan di pesantren apa aja supaya jelas. Yang kedua, Teteh Akang. Kadang-kadang kita sudah niat kuat, tapi tiba-tiba lingkungan tidak mendukung. Pernah nggak Teteh Akang misalkan, saya bulan ini mau ngapalin Quran, niatnya mah udah kuat gitu ya. Tapi tiba-tiba teman teh ngajak, kamu yuk nongkrong. Kita jalan-jalan yuk. Tiba-tiba kabawa gitu. Maka lingkungan ini sangat-sangat berpengaruh sekali. Maka saran saya yang kedua, kalau niat sudah kuat, cari teman yang satu komitmen dengan kita. Yang sama-sama ingin memperdalam ilmu agama di pesantren, yang sama-sama bisa saling menguatkan. Nanti kalau kita khilaf, teman kita yang mengingatkan. Teman kita hilaf, kita yang mengingatkan. Yang namanya sahabat itu bukan yang ikut kita kemana-mana. Kita baik, dia baik. Ya. Dia gelo, orang gelo. Bukan kan, dia sahabat itu adalah
As-sadiqu laisa man saddaqaka walakin man sadaqaka gitu kan. Yang namanya sahabat itu bukan orang yang senantiasa membenarkanmu, ya, menyertaimu kemana-mana, bukan. Tapi sahabat itu adalah dia yang mengingatkanmu ketika kamu hilang. Maka saran saya adalah kalau nanti Teteh sudah di asrama atau sekarang pun di lingkungan masing-masing boleh. Coba kalau Teteh punya keinginan cari sahabat, cari lingkungan yang baik. Lingkungan sangat berpengaruh sekali pada kita. Itu ya saran saya yang kedua itu. Jadi satu, Tawil azmi, azam yang kuat dengan cara kita punya target ke depan mau ngapain, breakdown ke dalam kegiatan-kegiatan positif di pesantren. Yang kedua, cari teman-teman yang satu idealisme dengan kita, yang bisa saling mengingatkan. Itu saja mungkin Teh. Oke, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin sangat antusias sekali ya dari para peserta, baik Akang dan Teteh, karena terbukti dari chat yang tertera di room chat banyak sekali pertanyaan, namun karena terbatasnya waktu mungkin disediakan satu lagi pertanyaan, dan karena tadi yang bertanya perempuan, maaf kepada Teh Wida, mungkin sekarang yang bertanya laki-laki yaitu Kang Imam Fadli. Maka kepada Kang Imam Fadli untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya mewakili dari kelompok 7. Saya dari jurusan administrasi publik. Izin bertanya Pak. Tadi dijelaskan bahwa filosofi dan peran santri itu sungguh luar biasa. Seperti pelopor kebaikan, penerus para ulama, dan mungkin masih banyak lagi. Namun terkadang ada sebagian santri bertolak belakang atau tidak mencerminkan filosofi dan peran santri tersebut. Apakah yang salah ini santri ini kurang lama dalam pendidikan di pesantren atau karena pengaruh pergaulan? Mungkin seperti itu Pak. Oke, terima kasih Kang Imam. Jadi Kang Imam Fadli ya, dari jurusan apa? Administrasi publik. Iya, Pak. Oke. Kang Imam Fadli dari administrasi publik, peran santri itu kalau yang dijelaskan tadi sangat ideal sekali ya. Dari sisi keilmuannya, dari sisi cita-citanya yang bagus, penerus para ulama, dari sisi akhlaknya yang sangat cantik, yang indah gitu ya. Namun di tengah-tengah itu perlu diingat Teteh Akang, jangankan ketika sudah mondok, di dalam pondok saja godaan santri itu banyak. Mungkin Teteh Akang yang sudah pernah mondok sebelum di Al-Ihsan terasa. Apa godaan santri? Satu, godaan santri itu terbetah di pesantren. Pertama kali, malam pertama ketika mondok serasa 1001 malam itu. Pokoknya hayang pulang. Ketika berlinang air mata di upahan kakak tingkat. Pokoknya tebetah. Dan memang bukan neangan pangga betah kan. Betah mah di bumi, enakeun sareng mama, sareng bapak, sareng umi, sareng abi, kumpul keluarga kan. Tapi kita neangan pangga butuh kan gitu ya. Nah, jadi satu tebetah. Yang kedua, godaan santri itu dikasih penyakit. Nggak tahu nih, turun-temurun. Tapi di Al-Ihsan, alhamdulillah, selama berapa tahun saya dari 2004 sampai 2011, 7 tahun kurang lebih di Al-Ihsan, tidak pernah mengalami yang namanya penyakit santri yang sudah terkenal itu. Ya. Tapi mungkin kalau di pondok-pondok salafi yang lain, ada juga yang sudah terkenal gitu ya. Baru 2 bulan, geus tukun anak geus geget ret we gitu tah. Keur ngaji teh sileungeun teh teu daek cicing ka mana we gitu. Nah, gitar wae gitu tah. Itu kan godaan itu ya. Kadang-kadang tidak apa ya? Tidak kuat tuh dengan penyakit kayak gitu gitu. Nah, kadang-kadang sampai di upahan guru, wah itu teh kan nerapkeun ilmu, penyakitnya lain nerapkeun ilmu gitu. Nah, mungkin dari pola hidup kan, itu pendewasaan di dunia santri itu pendewasaan. Bagaimana kita bisa mengurus orang kalau mengurus diri saja kita tidak bisa gitu. Tapi kalau di Al-Ihsan boleh tanya sama kakak-kakak tingkat nih, sama kakak Ospai, saya sendiri tidak pernah mengalami dan teman-teman satu kamar pun alhamdulillah pernah mengalami penyakit itu. Alhamdulillah. Kan mungkin dari air, dari penyimpanan lemari. Teteh Akang, saya sedikit ya menyimpang sedikit. Ketika Teteh Akang punya lemari di pesantren nanti, lemari itu akan mencerminkan rumah kita di masa depan. Kalau di lemari itu pabalatak,
Pantolomari ngegantung kaos, pantolomari ngegantung jaket, luhureun kitab, wah aya segala rupa gitunya. Itu cerminan rumah kita di masa depan seperti itu gitu. Itu menata lemari itu sama dengan menata rumah kita di masa depan. Ini pinggir kita ada lemari lagi, itulah tetangga kita gitu. Peduli apa tidak nanti dengan tetangga tergantung peduli tidaknya kita dengan teman kita di pesantren. Ulah imah babaturan geus tiris murungkut paranas tiris diantep we gitu. Enggak, kita harus peduli itu ya. Kita bawa makanan naon disebutnya adrahi naon. Ya. Dibukalah barang-barang, terasa kita kebersamaannya di sana gitu ya. Nah, jadi luar biasa lah. Penyakit santri itu satu bisa terbetah, yang kedua bisa penyakit, yang ketiga lawan jenis teteh akan hati-hati. Memang di Al-Ihsan itu ada istilah, kalau Pak Haji bilang sunnah hasanah. Jadi santri nikah jeung santri, saya pun nikah dengan santri itu ya, dengan adik kelas itu. Itu naon. Tapi dalam proses perjalanannya jangan sampai sunnah hasanah santri nikah dengan santri dikotori dengan sunnah sayyi'ah. Naon sunnah sayyi'ah bobogohan gitu. Kan santri mah aduh ketika ngaji saja pakai hijab gitu ya. Pakai naon teteh? Sutur itu ya, penghalang gitu ya. Walaupun suka nyuri-nyuri di kolong hijab daerah. Sok suratan, pakai kertas gitu ya. Jeung aneh, santri mah kreatif nulis surat mana teh. Di pertama kali kujumpa denganmu, hati ini bagaikan kol-kolah kubro. Terpantul-pantul dengan keras. Di ketika aku berada di pinggirmu, kenapa diri ini laksana saktah diam tanpa helaan nafas. Dik, mungkin aku di matamu bagaikan idgom bila gunah, ada tapi dianggap tiada. Tapi yakinlah di cintaku padamu bagaikan mad lazim paling panjang di antara yang lainnya. Kreatif lebadinya nama gitu. Jadi kadang-kadang ayam macam mulangna, itu kan godaan gitu. Hati-hati sekali. Ya, jangan sampai cita-cita itu bisa gugur dengan godaan-godaan yang ada di tengah-tengah itu ya. Jadi Kang Imam, jangankan di luar pesantren, di dalam pesantren pun ketika mondok godaan itu akan terus ada. Maka tadi kembali lagi niat kita yang kencang, pokoknya nama kalau goplah, kalau lalai kuatkan lagi, kalau goplah lalai kuatkan lagi, dan nitip harus ada teman yang komitmen dengan kita, yang saling mengingatkan. Itu saja mungkin. Jadi godaan itu bukan salah pesantrennya, bukan salah idealismenya itu, tapi namanya manusia kan orang mah beda jeung malaikatnya. Kan makhluk Allah teh aya jadi teteh kalau di rumah punya teman itu bener betara pernah salah kudu curiga buat teman teteh malaikat gitu. Dan malaikat mah bener wae gitu tara pernah salah. Tapi kita kadang-kadang iman naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang benar, kadang-kadang hilaf. Ya, santri juga sama. Kiai juga sama, kadang-kadang hilaf. Tapi tadi kita punya komitmen tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Gitu ya, Kang Imam, saling mengingatkan. Oke, Kang moderator, ini ada satu pertanyaan nih dari siapa? Kang Rahmat Ramdan, namanya sama dengan saya nih. Kang Rahmat Ramdan Nugraha, kelompok 12. Bagaimana caranya agar menyeimbangkan antara kuliah dengan pesantren, antara dunia dengan akhirat, sehingga mengangkat hubud dunia? Datang Kang, Islam agama moderasi ya, agama naonnya. Jadi kalau kepada akhirat kita memang kudu jadi tujuan utama, tapi kita pun punya bagian dari dunia gitu kan. Gimana teh ayatnya teh? Ayatnya itu kan menerangkan tentang carilah akhirat tapi jangan lupakan dunia gitu kan. Jadi bukan cari dunia lupakan akhirat, cari akhirat jangan lupakan dunia. Tapi perlu dicatat oleh Teteh Akang, oleh saya sendiri, kalau kita mengejar dunia, kira-kira akan dapat atau tidak? Dunia itu semakin dikejar, semakin lari dari kita, Teteh Akang. Kalau kita mengejar dunia, tidak akan dapat. Sekalipun dapat, Teteh Akang tidak akan banyak. Saudara kejar dunia, oh saya sudah dapat, nggak akan pernah banyak. Oh Ustadz, saya sudah kaya, rumah bertingkat, uang berlipat, mobil mewah mengkilat, sawah kebun marabat, empang singkarot cepat, telobana lauk sepat. Yang teteh perhiasan runcem, kerudung Zoya, mukena gelombang cinta, baju Elzata, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Toyota, sawah kebun lega, gedang segede pelak peca. Wah, pokoknya nama imahna lega ya. Pantau hareup di alun-alun Bandung, pantau tukang di Sumedang gitu ya. Kalau rek meuli pantau, tahu Sumedang teh tinggal muka pantau dapur gitu. Jadi saya udah banyak, hartanya banyak. Oke, cari dunia tidak akan dapat. Kalaupun dapat, tidak akan banyak. Yakin, demi Allah tidak akan banyak. Saya hartanya banyak. Kalaupun banyak, dunia itu tidak akan pernah puas. Ada orang yang hartanya triliunan, nggak akan pernah puas, saya yakin. Kenapa? Buktinya masih butuh dengan yang lainnya. Cari dunia nggak akan pernah dapat. Kalau dapat, tidak akan pernah banyak.
Kalaupun banyak dari dunia itu nggak akan pernah puas. Kalaupun kita puas dengan dunia, catat dunia yang kita titipi, yang dititipi tidak akan selamanya jadi milik kita. Tapi kalau cari akhirat, kita akan dapat. Akan kekal selama-lamanya. Kita dapatkan dunia dan akhirat. Jadi Islam memandang cari akhirat, tapi jangan lupakan kita punya bagian di dunia ini. Silakan berperan. Fantasyiru fil ard. Bertebaranlah profesi apapun, silakan. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Kang moderator, enggak? Saya kembalikan lagi. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Ram dan Junior SMAG yang telah menjawab semua pertanyaan dari Akang Santri. Ada satu pertanyaan lagi, tapi mohon maaf untuk Akang dan Teteh yang ingin bertanya karena waktunya udah mulai sore. Jadi pertanyaannya dicukupkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya itu mungkin karena materi inti udah dibahas, mungkin saya akan paparkan sedikit mengenai kesimpulan dari materi yang tadi. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tajdidun niat, luruskan niat, maksimalkan ikhtiar, sempurnakan dengan tawakal. Dan sekarang karena kita sudah memiliki dua status, yaitu santri dan mahasiswa, maka kita harus memiliki ideologi pesantren dan kuliah. Jangan sampai pesantren sembari kuliah, dan juga jangan sampai kuliah sambilan pesantren. Harus dua-duanya kita ambil, harus dua-duanya kita kejar. Dan mungkin ada juga sedikit kesimpulan bahwa peran santri itu menumbuhkan dan memelihara tradisi intelektual, menciptakan kedamaian di tengah gencarnya sosial media yang menyebarkan fitnah, menumbuhkan integritas dalam masyarakat. Terus tugas santri tafakuh fiddin dan mengabdi. Dan juga ada satu perkataan, wa min ta'dimil ilmi ta'dimul muallim. Sebagian dari takdim kepada ilmu yaitu takdim kepada pengajar atau guru. Dan saya juga sempat melihat snap WA dari salah satu ustazah kita. Kata beliau, ridho guru luwih mulia tibatan doa guru. Sebab doa mah bisa dipaksakan, ari ridho mah teu. Nah, dari situ juga terlihat bahwa ridho guru itu sangatlah penting. Dan dari status WA tersebut juga terlihat bahwa sosial media bisa menjadi salah satu jalan dakwah kita untuk menyebarkan kebaikan. Dan mungkin saya cukupkan untuk materi untuk pertemuan kali ini. Namun sebelum kita tutup pertemuan kali ini, ada penyerahan sertifikat secara simbolis untuk pemateri. Maka kepada Teh Operator. Terima kasih kepada Teh Operator yang telah menampilkan sertifikat untuk Ustadz kita, Ustadz Dam dan Junior MAG sebagai pemateri. Nah, mungkin itu materi yang atau acara inti yang pada sore hari ini bisa dilaksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat moderator secara simbolis. Mangga kepada Pubdoc untuk ditampilkan. Ya, alhamdulillah ya sudah ada di depan layar masing-masing. Untuk moderator yaitu Kang Nurul Muhsinin. Nah, terima kasih kepada Teh Lilis sebagai Pubdoc. Selanjutnya yaitu acara dokumentasi kepada Akang dan Teteh yang belum mengaktifkan video ya atau kameranya, disilahkan untuk diaktifkan terlebih dahulu. Karena pada saat ini kita akan melakukan sesi dokumentasi. Siapkan ya gaya-gayanya. Mangga kepada Pubdoc, disilahkan. Baik, kepada
Akang Teteh. Yang kameranya masih off ya, boleh dinyalakan. Di sini ada 8 slide. Nanti saya seperti biasa kasih aba-aba untuk slide-nya. Senyumnya bisa ditahan ya, siapa tahu bergeser-geser tiba-tiba di slide 1, tiba-tiba di slide 2. Baik, untuk slide pertama. Untuk slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua. Ya, untuk slide kedua 1, 2, 3. Slide ketiga.